Surat Al-A'raf. Insya Allah hari ini kita sama-sama berusaha untuk mentadaburi surat Al-A'raf ayat 23 sampai 30. Jadi tadabur kita berdasarkan beberapa buku tafsir, yaitu diantaranya tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir fi Zilalil Quran, dan juga ada tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, serta juga Al-Quran Tadabur. Jadi insya Allah kita mengambil ya dari para ulama salafus saleh terdahulu, sehingga semoga pemahaman yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sehingga kita termasuk senantiasa berada di jalan Allah, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridai. Amin, Allahumma amin. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala rabbana, keduanya berkata, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi, anfusana, diri kami sendiri, wa illam taghfir lana, dan jika tidak engkau ampuni bagi kami, wa tarhamna, dan engkau sayangi kami, lanakunanna, sungguh kami menjadi minal khasyirin, orang-orang yang merugi. Nah, jadi dari ayat ke-23 ini masih ayat lanjutan ya dari sebelumnya, bahwa di sini adalah perkataan Nabi Adam ya terkait dengan kesalahan ya ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa berhasil ya digoda oleh iblis untuk memakan ya buah huldi, yaitu yang dilarang Allah ya ketika berada di dalam surga. Namun dari sini kita belajar ya bahwa ketika Nabi Adam tersadar ya dari kesalahannya, maka segeralah Nabi Adam bertobat, dan ini merupakan doa yang sangat baik ya kita baca ketika kita tersalah, yaitu kehilapan ya, melakukan dosa maupun maksiat, maka segeralah kita bertobat dan membaca doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi inilah pelajaran ya yang sangat penting. Di sini ada dua contoh. Ya, yang pertama kita melihat bagaimana sikap iblis ketika iblis ya melanggar aturan Allah, yaitu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Bukannya iblis itu bertobat, tetapi dia malah menambah kesesatan ya, menambah dosa-dosanya, tidak bertobat, tidak memohon ampun, tidak menyadari kesalahan, tetapi dia hanya minta ditangguhkan untuk melakukan dosa yang lainnya, yaitu menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Nah, ini merupakan contoh yang sangat buruk yang harus ya kita jauhi. Jangan sampai ketika kita terlalai melakukan maksiat maupun sengaja maupun tidak sengaja, maka jangan sampai kita lalai untuk bertobat. Tetapi kita mencontohlah dari Nabi Adam, ketika terlalaikan ataupun terhilap, tersalah dari melakukan dosa, maka segeralah kita memohon ampun sungguh-sungguh, mengharapkan rahmat dari Allah ya, karena tanpa rahmat Allah tadi maka termasuk orang-orang yang rugi. Nah, akan menzalimi diri kita sendiri. Jadi pada hakikatnya setiap dosa kemaksiatan yang kita lakukan, kalau tidak ditobati, itu akan menzalimi diri kita sendiri. Nah, kemaksiatan maupun dosa inilah yang menghijab kita dari Allah,
yang menghalangi kita dari hidayah dan taufik dari Allah. Nah, sehingga dengan dosa inilah biasanya yang menyebabkan kita itu semakin jauh dari Allah. Nah, jadi kalau misalnya di dalam diri kita dapati kenapa kita kok malas beribadah, misalnya sholat kita sudah mulai susah khusyuk misalnya, kemudian kok mudah sekali tergelincir ke dalam kemaksiatan misalnya, justru malas dalam melakukan kebaikan, maka patutlah bagi kita untuk segera introspeksi. Kemungkinan menurut para ulama pasti ada dosa-dosa yang lalai kita tobati, karena dosa-dosa inilah yang menghalangi taufik ya, pertolongan Allah, sehingga kita itu malas untuk melakukan kebaikan dan disulitkan melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan tiada lain itu semata karena anugerah dan taufik atau pertolongan dari Allah yang harus senantiasa kita syukuri, yaitu dengan cara terus menambah kebaikan-kebaikan lainnya. Karena seperti itulah sunatullahnya, ketika kita bertobat, ketika kita melakukan dosa tidak ditaubati, maka akan memancing dosa yang lain. Sebaliknya, ketika kebaikan kita laksanakan, begitu juga dia akan memancing kebaikan yang lain. Nah, karena itu tobat inilah jalan pertama yang harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin agar kita bisa mendekat kepada Allah untuk mencapai ya tahapan bertakwa. Nah, kemudian ini sudah sangat jelas bagi kita untuk mencontoh apa yang Nabi Adam lakukan ya. Kita lihat di ayat selanjutnya. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Qala, dia berfirman. Nah, di sini Allah berfirman, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum, maka sebagian kalian, li ba'din, bagi sebagian yang lain, aduun, musuh. Walakum, dan bagi kalian, fil ardi, di bumi, mustaqarru wa mata'un ilahin, tempat tinggal dan kenikmatan sampai waktu tertentu. Nah, karena Nabi Adam tadi telah melanggar ya aturan Allah, maka mendapat hukuman ya untuk dikeluarkan dari surga, diperintahkan untuk turun ke bumi. Nah, di sini disuruh turun ke bumi, kemudian Allah sampaikan, Allah beri keterangan ya bahwa di bumi itu nantinya sebagian akan menjadi musuh bagi kalian. Nah, itulah hakikat kehidupan di dunia, akan ada orang-orang yang menjadi musuh dalam kebaikan. Jadi sunatullah ya, kehidupan di dunia itu merupakan suatu peperangan senantiasa antara kebaikan dan keburukan. Nah, disitulah tempat tinggal kita sementara, dipersilakan Allah untuk mendapatkan kenikmatan ya, dan kenikmatan sampai waktu tertentu. Artinya dunia itu hanya kenikmatan sesaat. Nah, maka kita akan lihat lagi selanjutnya. Jadi di sini sebelum Allah menurunkan ya ke bumi, Allah juga memberikan keterangan-keterangan, petunjuk bagaimana untuk menjalani kehidupan di bumi yang tentunya sangat jauh berbeda dengan kehidupan di surga. Nah, jadi saking cintanya Allah ya, maka Allah berilah kita bekal ya sebagai anak keturunannya. Dari sinilah kita belajar ya betapa cintanya Allah. Tidak serta-merta kita, ini hanya ibaratnya pelajaran ya, bukan juga hukuman yang tanda kemurkaan, tapi di sini adalah bentuk kasih sayang. Nah, karena Allah memberikan bekal yang sangat jelas di sini. Kita lanjut keterangannya di ayat 25. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ia berfirman, qala, ia berfirman, fiha, di dalamnya, tahyawna, kalian hidup, wa fiha, dan di dalamnya, tamutuna, kalian mati, wa minha, dan darinya, tukhrajun, kalian dikeluarkan. Nah, jadi di bumi ini Allah jelaskan bahwa di dunia inilah tempat kita hidup,
kemudian kita juga akan dimatikan pada suatu saat ketika ajal itu sudah sampai. Dan dari sinilah pula, dari dunia ini, dari bumi inilah pula kita akan dibangkitkan. Nah, jadi itulah masa kita hidup di dunia. Ada masa hidup untuk mengumpulkan kembali perbekalan untuk kembali ya ke alam kita yang terdahulu, kampung halaman kita yaitu surga. Namun Allah ingatkan bahwa dunia tadi hanya kenikmatan yang sementara dan akhir kita semuanya akan dimatikan dan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang kita lakukan di dunia. Nah, kemudian Allah peringatkan dari ayat selanjutnya 26 sampai 30. Di sini adalah peringatan Allah berkenaan dengan godaan setan. Nah, kita harus waspada selama hidup di dunia ini. Ada hal-hal yang harus kita waspadai, yaitu godaan setan. Nah, kita lihat ayat ke 26 sampai 30. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, qad anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan alaikum kepada kalian libasan, pakaian, yuwari akan menutupi sawatikum, aurat kalian, warisha dan perhiasan, walibasut taqwa dan pakaian takwa, zalika khair itu lebih baik, zalika demikian itu min ayati termasuk ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, ayatillah, la'allakum supaya mereka yazakkarun, mereka mengambil pelajaran. Nah, kemudian di sini Allah tegaskan ketika kita hidup di dunia, maka wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Nah, jadi karena ketika Nabi Adam ya memakan buah khuldi, spontan ya baju pakaian yang ada di surga itu semuanya lepas ya, sehingga dikabarkan di dalam tafsir bahwa beliau dan Ibu Hawa itu tidak memiliki pakaian ya, dan mereka berusaha menutupi dengan daun-daunan di surga, dan kondisinya auratnya terbuka ya ketika turun ke bumi. Maka Allah tegaskan bahwa di bumi itu Allah sediakan pakaian ya untuk menutupi aurat mereka. Nah, kemudian pakaian itu kata Allah juga di samping fungsinya menutupi aurat, juga sebagai perhiasan bagimu. Nah, jadi yang membuat kita itu istilahnya indah ya dengan pakaian itu, dan juga fungsi utamanya menutupi aurat. Tetapi Allah ingatkan di sini pakaian takwa itulah yang lebih baik. Nah, jadi pakaian zahir itu fungsinya hanya menutupi aurat. Namun yang lebih baik itu adalah pakaian takwa. Nah, itulah yang akan menutupi ya keburukan-keburukan kita, menjaga diri kita untuk tetap ya bernilai di sisi Allah. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Nah, jadi kita di sini disuruh mengingat bahwa jangan sampai kita mengutamakan pakaian zahir. Nah, jadi pakaian zahir ini cukuplah fungsinya sebagai menutup aurat ya. Jangan sampai melalaikan kita dari pakaian yang lebih utama, yaitu menghiasi diri dengan bertakwa. Nah, takwa inilah menjadi target kita selama hidup di dunia, karena sebaik-baik manusia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling mahal pakaiannya, bukan yang paling cantik dan seterusnya, tetapi adalah orang yang paling bertakwa. Nah, di sini Allah menginginkan agar kita senantiasa mengingat hal tersebut ya. Mudah-mudahan mereka ingat kata Allah. Jadi jangan sampai kesibukan kita di dunia untuk memenuhi perhiasan, pernak-pernik dunia ya melalaikan kita
dari pakaian yang utama yang harus selalu kita pertahankan dalam diri kita, yaitu takwa. Kemudian di ayat 27, Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la, jangan, yaftinannakum, menyesatkan kalian, asyaitan, setan, kama, sebagaimana akhraja, ia mengeluarkan abawaikum, bapak ibu kalian, minal jannah, dari surga. Yanzi'u, ia menanggalkan anhuma, dari keduanya, libasahuma, pakaian keduanya. Liyuriyahuma sawatihima, untuk menampakkan pada keduanya aurat keduanya. Innahu, sesungguhnya dia, setan. Nah, di sini yarakum, dia melihat kalian, huwa, sedangkan dia, wa qabiluhu, dan pengikutnya, min haitsu, dari arah atau tempat, la tarawnahum, tidak kalian melihat mereka. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami telah jadikan asyaitani, setan-setan itu, aulia, sebagai pemimpin, lillazina, bagi orang-orang yang la yu'minun, mereka tidak beriman. Nah, di sini kembali Allah menegaskan ya kepada kita sebagai anak cucu Adam, janganlah sampai tertipu, kata Allah, oleh setan. Nah, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapak kita dari surga. Nah, jadi Allah ingatkan bahwa setan itu sudah mengeluarkan Nabi Adam ya dan Ibu Hawa, bapak ibu kita, dari surga, dan telah menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Nah, jadi dari sini kita memahami bahwa ketika kita bermaksiat, pada hakikatnya itu telah menanggalkan ya pakaian kita, telah membuka aurat kita. Nah, kalau di sini walaupun disampaikan secara zahir ya supaya kita paham. Jadi sebenarnya ketika kita berani-berani bermaksiat, itu sebenarnya telah membuka aurat kita. Telah di sini merusak ya, menzalimi diri kita sendiri. Nah, jadi pada hakikatnya dosa kita itu kembali kepada kita. Jadi jangan senang misalnya ketika kita misalnya berhasil balas dendam misalnya pada orang yang menzalimi kita, lalu kita merasa puas, merasa senang. Nauzubillah min zalik ya, karena pada hakikatnya setiap dosa kemaksiatan itu justru akan merusak diri kita, menzalimi diri kita, akan kembali kepada kita. Yang terbaik tentunya adalah memaafkan. Nah, di sini Allah mengingatkan kita jangan sampai kita tertipu oleh setan, karena setan itu memang segala cara dia menyesatkan manusia. Sebagaimana di dalam tafsir dijelaskan, Nabi Adam menjelaskan mengapa dia bisa tertipu oleh setan, karena setan itu bersumpah ya, dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia berkata benar. Nah, itulah Nabi Adam tertipunya. Jadi setan ini tidak ragu-ragu bersumpah ya, sumpah palsu demi memuluskan tujuannya. Nah, yang pertama tergoda itu adalah Ibu Hawa. Nah, karena itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan konsekuensi dari Ibu Hawa yang pertama kali tergoda oleh setan ini, makanya wanita itu katanya diberikan berupa hukum kesusahan dalam hal mengandung dan melahirkan. Nah, itu salah satu bentuk ya hukuman yang harus dijalani wanita karena akibat dari tidak mampu ya melawan hawa nafsu, dan dia juga akhirnya menggoda Nabi Adam, menggoda istrinya. Maka itu salah satu penjelasan ya dari ahli tafsir. Wallahu alam bisawab ya, kalau kebenarannya yang jelas kita sudah yakin
apapun yang Allah takdirkan, kita harus terima dengan ikhlas, dengan ridha, maka semua itu akan menjadi ladang pahala. Tidak ada yang buruk pada hakikatnya ketika kita ikhlas dengan apapun yang sudah Allah gariskan. Sebagai kodrat kita, wanita, melahirkan, ya, kemudian hamil, harus mengurus rumah tangga, maka ketika semua itu kita jalani dengan ikhlas, dengan ridho, dengan hanya mengharap ridha Allah, maka semua itu menjadi pahala jihad di sisi Allah. Nah, kemudian di sini Allah tegaskan, sesungguhnya Dia pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, artinya kita di sini harus waspada karena kita tidak bisa melihat setan, sementara setan dan pengikutnya, ya iblis, itu bisa melihat kita. Nah, karena itu kita perlu sadari bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, pada hakikatnya selalu ada iblis dan pasukannya, pengikutnya yang senantiasa berusaha untuk menggoda anak cucu keturunan Nabi Adam. Walaupun kita tidak melihatnya, karena di sini Allah tegaskan, mereka melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi setan itu akan memimpin orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi ketika manusia tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau beriman, tidak mengikuti syariat Allah, maka dia akan dipimpin oleh setan. Maka kita hati-hati ketika berkata, berbuat, ya, beraktivitas, jangan sampai kita berdasarkan hawa nafsu, hanya keinginan kita sendiri tanpa mengikuti aturan Allah. Jadi ketika kita melakukan aktivitas apapun tanpa berdasarkan aturan Allah, maka pada hakikatnya kita sudah dipimpin oleh setan. Jadi hanya dua ini di dalam kehidupan kita, fujur dan takwa. Nah, takwa ketika kita mengikuti semua aturan Allah, dan fujur, sesat, ketika kita tidak mengikuti aturan Allah, maka yang jadi pemimpin kita, kata Allah, adalah setan. Kemudian di ayat 28, wa iza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna allaha la ya'muru bil fahsya atakuluna 'ala allahi ma la ta'lamun. Wa iza, dan ketika fa'alu, mereka melakukan fahisyah, kekejian, qalu, mereka berkata, wajadna, kami telah mendapatkan, 'alaiha, atasnya, aba'ana, nenek moyang kami, wallahu, dan Allah, amarana, telah Dia memerintahkan kami biha, dengannya. Qul innallaha, katakanlah olehmu, sesungguhnya Allah la ya'muru bil fahsya, Allah tidak memerintahkan kekejian. Atakuluna, apakah kalian katakan, Allah, terhadap Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian tahu. Nah, ini adalah perkataan orang-orang kafir. Mereka di sini dijelaskan oleh Allah di ayat 28. Dan apabila mereka melakukan kekejian, perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukannya yang demikian. Nah, jadi orang-orang kafir di sini di dalam tafsir diceritakan mereka contoh kekejian yang mereka lakukan adalah bertelanjang, ya, ketika tawaf. Nah, mereka katakan ketika ditegur, ini dari nenek moyang kami juga seperti itu melakukannya. Nah, telanjang, ya, pas tawaf gitu. Nah, maka di sini mereka katakan nenek moyang kami seperti itu, pendahulu kami juga seperti itu, dan Allah yang menyuruh mengerjakannya. Nah, ini perkataan mereka, itu perintah Allah. Maka langsung Allah bantah di sini. Katakanlah, kata Allah, ya, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Nah, jadi Allah membantah tuduhan mereka yang mengatakan bahwa perbuatan mereka mengelilingi Ka'bah, ya, dengan bertelanjang itu perintah Allah. Maka langsung Allah bantah, Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah yang tidak kamu ketahui? Nah, jadi ini sangat besar di sisi Allah dosanya ketika
menyatakan suatu aturan ataupun suatu ibadah mengatasnamakan perintah Allah. Jadi kita hati-hati ya ketika melakukan ibadah, jangan asal ikut. Misalnya kita lihat nenek moyang kita dulu melakukan upacara ini, upacara itu. Nah, kita ikut saja, maka hati-hati. Kita harus selidiki dulu apakah acara tersebut sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Nah, maka ketika bertentangan dengan aturan Allah, maka kita tinggalkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Nah, ini berbahaya sekali kalau kita hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui dalilnya ya. Jadi kita harus belajar. Di sinilah Allah perintahkan kita untuk berilmu ya dalam setiap amal kita. Karena amal yang Allah terima itu syaratnya harus dua. Yang pertama harus sesuai aturan Allah, harus sesuai syariat Allah. Yang kedua harus ikhlas niatnya. Jadi walaupun ikhlas banget misalnya beramal, tapi amalannya tidak sesuai aturan Allah, maka itu tertolak dan justru mendapat murka Allah. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy ya ketika itu bertawaf itu, mereka membuat aturan sendiri. Mereka bertawaf harus dengan pakaian yang benar-benar baru, benar-benar bersih, belum pernah dipakai, apalagi dipakai untuk maksiat. Nah, jadi mereka tidak mensyaratkan sendiri, buat aturan sendiri, tawaf itu harus benar-benar pakaian baru. Nah, maka bagi orang-orang yang tidak mampu, akhirnya mereka tadi telanjang bulat begitu Bu ya. Terutama yang wanita itu di dalam tafsir dijelaskan mereka tawafnya di malam hari. Nah, karena tidak mampu membeli pakaian, masa setiap tawaf mereka harus beli pakaian baru ya. Nah, maka dari itu itulah aturan yang dibuat-buat sendiri, karena pada hakikatnya semua syariat Allah itu tidak ada yang memberatkan ya. Tetapi Allah tidak akan, kata Allah, membebani kita melebihi kemampuan kita. Jadi pada hakikatnya semua syariat Allah itu sudah terukur dengan sempurna. Jadi kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu kita ketakutan, tidak perlu kita merasa berat, karena semua itu sudah terukur sesuai kesanggupan kita sebagai manusia. Nah, kemudian di ayat 29, Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Qul, katakanlah olehmu, amara, telah memerintahkan Rabbi bilqis, Tuhanku untuk adil, wa aqimu, dan hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, inda, pada kulli masjid, setiap waktu sujud, wad'uhu, dan sembahlah dia mukhlisin, secara tulus, lahuddin, untuknya agama, kama, sebagaimana bada'akum, dia memuliakan kalian, ta'uduna, kalian akan kembali dihidupkan. Nah, katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Nah, jadi inilah perintah Allah yang tadi ya, yang di ayat sebelumnya itu adalah bukan perintah Allah, namun hanya pembicaraan orang-orang kafir yang menuduh Allah ya, membuat-buat aturan yang jelas-jelas tidak Allah syariatkan. Nah, disinilah Allah menjelaskan syariat yang Allah berikan adalah Allah menyuruh kita berlaku adil. Nah, kemudian kita disuruh menghadapkan wajah kita kepada Allah setiap salat. Artinya ketika salat itu kita benar-benar harus berusaha untuk khusyuk. Jangan sampai kita menyengaja berpikiran kemana-mana. Nah, jadi kalaupun itu misalnya tanpa sadar, terhilap, segeralah kita tarik kembali pikiran kita. Jangan sampai melayang-layang ke sana kemari, mengingat yang lain-lain. Kita hanya diperintahkan untuk menghadapkan hati kita, wajah kita kepada Allah di kala sholat. Jadi benar-benar kita harus memaknai apa yang kita ucapkan. Nah, jangan yang lain-lain kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah yang apa kita ucapkan. Allahu Akbar. Maka yang kita pikirkan adalah kebesaran Allah. Nah, kemudian sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya.
Nah, kita dituntut untuk ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Jangan pernah sedikit pun terbersit niatan-niatan lain selain mengharap ridha Allah, karena Allah tidak akan menerima amalan yang diduakan ya. Jadi kita misalnya berdoanya untuk satu untuk dunia, satunya untuk Allah, maka kita harus berusaha memfokuskan bahwa tidak ada lain tujuan kita beribadah, hanya mengharap ridha Allah. Jangan sedikit pun diduakan. Allah tidak mau ya dalam beribadah itu kita diduakan niatnya. Jadi harus niatnya lurus, hanya tulus ikhlas kata Allah. Hanya mengharap ridha Allah semata. Nah, inilah tuntunan yang sangat jelas. Maka ketika kita ikhlas hanya mengharap ridha Allah, Allah yang akan menjamin, Allah yang akan menolong seluruh urusan kita. Tidak perlu kita sibuk ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita sungguh-sungguh di sini hanya menyembah Allah, maka Allah lah yang akan mengurus semua urusan kita. Nah, kemudian Allah ingatkan di sini, kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Nah, jadi kita disuruh untuk senantiasa mengingat bahwa kita semua ini nantinya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah sebagaimana kita diciptakan semula untuk menghadap, mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Nah, karena itu kita ingatlah senantiasa bahwa nanti kita akan dicabut ruh kita. Nah, saat kita sendirian itulah di alam barzah. Alam barzah kita tahu sendiri ya, kalau meninggalnya su'ul khatimah, nah kematian yang buruk, maka mulai di alam barzah itu sudah mendapatkan azab kubur. Sebaliknya ketika husnul khatimah, maka taman-taman surgalah yang akan didapatkan. Nah, karena itu berusahalah kita senantiasa melewati kehidupan ini dengan perlahan-perlahan untuk mencapai husnul khatimah, yaitu tadi kita ingat di ayat awal, kita harus bertobat dalam seluruh dosa-dosa kita. Jangan sampai kita meninggal masih membawa dosa-dosa yang tidak kita taubati. Maka ketika ada dosa yang tidak kita taubati, itu akan mendapatkan azab kubur sampai juga nanti di dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena itu jangan pernah kita menunda tobat. Segeralah kita memohon ampun ketika tersalah. Nah, kemudian tadi dari sinilah sebagai orang beriman sebaik-baik ya, paling cerdas kata Rasulullah, orang yang beriman itu adalah yang senantiasa ingat akan kematian. Nah, karena itulah akhir dari kesempatan kita tadi hidup di dunia untuk mengumpulkan ya amal-amal soleh yang kelak menjadi teman kita mulai dari sakaratul maut sampai yaumil qiyamah. Nah, nanti dia yang akan terus membela kita. Kalau amal-amal kita bagus selama kita di dunia, maka dia juga menjadi pembela yang kuat. Dan sebaliknya ketika amal-amal kita itu justru banyak yang buruk, maka justru dia nanti akan menjadi justru membantu mengazab kita ya, nauzubillah min zalik, bukan menolong, justru akan ikut menyakiti kita. Nah, karena itu dari ayat ini sudah sangat jelas ya Allah terangkan bagaimana hakikat kita hidup di dunia. Kita diperintahkan Allah untuk bersungguh-sungguh bertakwa tadi ya. Nah, endingnya kita ini menjadi manusia yang bertakwa karena Allah perintahkan kita tiada lain di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah, hanya beribadah, tujuan dari ibadah itu adalah takwa. Nah, karena ibadah yang sungguh-sungguh tadi, yang niatnya ikhlas, kemudian sesuai aturan syariat Allah, maka itu akan menjadi nur ya, menjadi cahaya, menjadi penerang hidup kita, sehingga kita senantiasa lurus di jalan Allah. Dan kita ingat bahwa tadi dosa-dosa itulah yang menghalangi kita dari taufik Allah. Nah, mengapa orang-orang masih suka bermaksiat, masih susah untuk bertobat, susah melakukan kebaikan? Itu pada hakikatnya karena dosa-dosa yang belum ditaubati. Jadi kalau mulai muncul futur, rasa malas, nah tidak merasakan nikmatnya iman, tidak merasakan lezatnya ibadah, maka segeralah kita bertobat bersungguh-sungguh. Pasti
ada dosa-dosa yang telah lalai kita taubati. Nah, kemudian di ayat terakhir, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum muttakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Fariqan, segolongan, hada, dia beri petunjuk, wa fariqan, dan segolongan yang lain, hakka, tampak nyata, alaihimud dalalah, atas mereka kesesatan. Innahu muttakhazu syayatin, sesungguhnya mereka telah menjadikan para setan awliya, sebagai pemimpin, min dunillah, dari selain Allah. Wa yahsabuna, dan mereka menyangka, annahum, bahwa mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di sini Allah jelaskan bahwa kehidupan di dunia itu memang sebagian ada yang diberi petunjuk, sebagian lagi ada yang sesat. Nah, mereka yang sesat ini adalah orang-orang tadi yang menjadikan setan itu sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah, artinya kita di sini disuruh menjauhi ya, jangan sampai kita merasa tentram, merasa nyaman dengan orang-orang yang bermaksiat. Nah, kalau sampai ada kita merasa tentram, merasa nyaman berdekatan dengan orang-orang maksiat, maka inilah golongan yang tadi, golongan yang disesatkan Allah, karena dia menjadikan setan itu sebagai pelindung ataupun pemimpin mereka. Nah, jadi memang kita diperintahkan ya di sini untuk berhati-hati dalam pergaulan. Nah, karena teman yang baik ya, sebagaimana dalam hadis, itu akan membawa kebaikan juga bagi kita, dan sebaliknya teman yang buruk itu juga bisa menyesatkan kita. Karena itu jangan sampai kita bahkan ini ya, untuk menghindari, sebenarnya ya, untuk menghindari kita dari dosa, kalau ulama salafus shalih itu memerintahkan kita jangan sampai ya kita terlalu, kalau perlu tidak perlu melihat ya, tidak perlu melihat, tidak perlu mendengar, apalagi berakrab-akrab dengan orang-orang yang mencintai dunia. Nah, karena orang-orang yang cinta dunia ini membuat hati kita itu keras, membuat hati kita bahkan mati. Nah, sekarang ini kita dihadapkan ya oleh medsos, orang-orang yang setiap hari bikin konten, kadang ya pamer kekayaan, pamer segala macam ya bentuk kemaksiatan, auzubillah min zalik. Itu ternyata orang-orang yang hubud dunia itu oleh para ulama kita disuruh menjauh, melihat, mendengar, apalagi berakrab-akrab. Nah, karena itu sebaiknya kita usahakan kita tidak usah ya melihat tayangan-tayangan yang seperti itu, orang-orang pamer harta, orang-orang pamer kekayaan atau apapun, karena itu akan mematikan hati kita, membuat kita itu tidak bersyukur, membuat kita akhirnya kufur nikmat, dan akhirnya kita jauh dari ketaatan. Nah, karena dengan ada pikiran-pikiran seperti itu membuat kita lalai berzikir ya. Nah, apalagi berkumpul dengan mereka, kita disuruh menjauhi. Karena ketika berkumpul dengan orang-orang yang cinta dunia ini, akhirnya membuat kita terpacu juga untuk memilikinya, dan akhirnya hidup kita hanya dihabiskan ya untuk mengejar dunia yang fana ini. Jadi banyak sekali gara-gara misalnya nih berteman sama sosialita yang tasnya belasan juta, puluhan juta misalnya, akhirnya dengan dipanas-panasi terpancing juga tuh mau punya. Nah, dengan segala cara, entah pinjol lah, pinjaman online atau apa gitu ya, untuk memilikinya, akhirnya hatinya disibukkan ya untuk mendapatkan ya apa yang dia inginkan. Nah, itulah makanya ulama memberikan kita rambu-rambu. Kita usahakan kalau ada tayangan-tayangan seperti itu kita alihkan, tidak usah kita lihat ya. Jangankan melihat ya, mendengar. Nah, jangan juga kita dengarkan. Kalau orang-orang berbicara tentang kekayaan, tentang harta, berbangga-bangga, kita jauhi. Kalau memang kita tidak sanggup berdakwah di situ, tidak sanggup menegur, tidak bisa mengalihkan pembicaraan, kita izin saja menjauh ya, atau kita tidak usah dengarkan. Nah, apalagi berakrab-akrab dengan mereka.
Ini sangat berbahaya bagi hati kita, karena hati kita tadi menurut para ulama ya sepakat bahwa kalau kita dekat dengan pencinta dunia tadi, seperti ini tadi ya dijelaskan, menjadi aulia, pemimpin ya, berakrab-akrab, akhirnya itu akan mematikan hati kita, menjauhkan kita dari ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan dengan tadabbur ini semakin menguatkan kita, tentunya hanya kepada Allah kita memohon taufik untuk dipahamkan, karena hanya orang-orang terpilih yang bisa memahami ayat-ayat Allah dan bisa memanfaatkan Al-Quran. Nah, orang yang bisa memanfaatkan Al-Quran ini adalah orang yang mampu memahaminya, kemudian berusaha mengamalkannya. Karena Al-Quran ini kelak akan menjadi saksi, akan menjadi hujah bagi kita yang akan terus membela kita ketika kita bersungguh-sungguh memanfaatkan Al-Quran sebagaimana tujuan Al-Quran diturunkan, yaitu menjadi pedoman hidup kita. Demikian ibu-ibu untuk materi kita pada hari ini. Baiklah, kita akhiri. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu.